Bagaimana tanggapan Ibu terkait lingkungan yang saat ini sudah mulai membaik dan semakin sehat? Apakah hal ini juga atas partisipasi dari warga sekitar, Bu? Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban mereka? Baik, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu berikan. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya ya Bu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata ada anak-anak ikutin Ibu ya. Ibu baru saja melakukan wawancara atau tanya jawab dengan ketua RT di sini. Jadi hari ini itu Ibu tuh pengen tahu anak-anak gimana sih kondisi lingkungan Ibu saat ini. Kayaknya sih kalau Ibu lihat kondisi lingkungan Ibu saat ini tuh sudah mulai membaik anak-anak. Karena sekarang tuh sudah tidak ada penebangan liar, sudah tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Sekarang tuh lingkungan di sekitar Ibu jadi makin sehat. Nah anak-anakku semuanya, Ibu capek banget hari ini. Ibu mau istirahat sebentar ya. Tunggu sebentar. Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat sejahtera dalam lindungan Allah. Assalamualaikum anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali sama ibu guru yang cantik satu ini. Nah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita pintar sekali kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan juga berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anakku semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anakku semuanya, hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Tadi Ibu baru saja melakukan Ibu baru saja melakukan wawancara dengan ketua RT di lingkungan Ibu. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, apa sih Bu wawancara itu sebenarnya? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak. Dua pihak itu apa saja? Yang pertama ada pewawancara dan yang kedua ada narasumber. Gunanya untuk memperoleh data, informasi, ataupun pendapat dari narasumber. Nah Bu, pewawancara sendiri itu apa? Narasumber itu juga apa? Nah, pewawancara itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara, entah itu berupa pendapat ataupun informasi. Begitu anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali loh profesi yang melakukan kegiatan wawancara. Di antaranya apa saja itu, Bu? Yang pertama ada penyiar televisi. Anak-anak sudah pernah tahu, sudah pernah lihat seperti apa dan bagaimana penyiar televisi? Kalau belum tahu, anak-anakku semuanya bisa lihat di belakangnya Ibu. Ini merupakan contoh penyiar televisi. Yang kedua, ada apalagi ayo? Selain penyiar televisi
televisi di belakangnya Ibu? Betul sekali, ada penyiar radio. Nah, penyiar radio gambarnya bisa anak-anak lihat di belakangnya Ibu. Ini merupakan salah satu contoh profesi yang melakukan wawancara. Nah, yang ketiga apalagi ya kira-kira, sebutin satu lagi. Betul sekali, yang ketiga ada wartawan. Wartawan merupakan salah satu profesi yang sering kali melakukan kegiatan wawancara. Gambarnya bisa anak-anak lihat di belakangnya Ibu nih. Dalam melakukan wawancara, bukan dalam sih kayaknya, tapi harusnya ini dilakukan sebelum. Nah, sebelum melakukan kegiatan wawancara, pewawancara itu harus menyiapkan beberapa hal loh anak-anakku semuanya. Kira-kira hal apa aja ya yang perlu dipersiapkan oleh pewawancara sebelum melakukan wawancara? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Nah, ini penting banget anak-anakku semuanya. Karena apa? Karena supaya saat kita mewawancara kita tidak keluar atau menyimpang dari topik. Contohnya seperti yang tadi Ibu lakukan. Ibu tadi sedang melakukan wawancara dengan ketua RT di lingkungan Ibu, itu dengan topik atau dengan tema lingkungan. Jadi ya yang Ibu tanyakan adalah seputar lingkungan sekitar Ibu. Yang kedua adalah memilih narasumber. Memilih narasumber sebaiknya dipilih sesuai dengan topik yang akan kita angkat. Misalnya hari ini Ibu melakukan wawancara dengan ketua RT. Kenapa Bu kok memilih ketua RT? Karena Ibu ingin menanyakan terkait lingkungan sekitar Ibu. Dan siapa orang yang paling tahu tentang lingkungan sekitar Ibu? Yaitu ketua RT. Jadi penting sekali untuk memilih narasumber. Yang kedua, menulis daftar pertanyaan. Ini juga tidak kalah penting supaya saat kita melakukan wawancara kita tidak kebingungan. Apa ya kira-kira yang pengen kita tanyain? Kan bingung ya kalau belum ditulis daftar pertanyaannya. Yang keempat, membuat janji dengan narasumber. Ini juga tidak kalah penting loh. Kalau seumpamanya kita sudah menentukan topiknya, memilih narasumbernya, membuat daftar pertanyaan juga sudah, tapi kita belum bikin janji sama narasumbernya. Waktu kita ke rumahnya, ternyata orangnya lagi kerja, orangnya lagi liburan, atau punya kepentingan yang lain. Wah, bisa-bisa kita tidak jadi wawancara. Nah, itu dia 4 hal yang perlu dipersiapkan oleh pewawancara sebelum melakukan wawancara. Anak-anakku semuanya, anak-anakku semuanya, dari keempat hal yang perlu dipersiapkan oleh pewawancara tadi, kira-kira mana ya yang masih membuat bingung? Menentukan topik kira-kira mudah lah ya. Kita harus menentukan topik dulu. Kayaknya kalau sebelum melakukan wawancara kita memang sudah punya topiknya deh. Yang kedua, memilih narasumber. Tinggal kita sesuaikan saja antara topik dengan narasumbernya. Yang keempat tadi, kita perlu membuat janji dengan narasumbernya. Kalau kita sudah tahu narasumber, kita tinggal cari kontaknya saja kan, dan membuat perjanjian. Tapi untuk poin yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Kira-kira anak-anakku semuanya yang ada di rumah, sudah bisa belum ya membuat daftar pertanyaan yang baik dan benar? Belum bisa ya? Oke, kalau begitu Ibu akan kasih tahu bagaimana cara membuat daftar pertanyaan yang baik dan juga benar. Nah, ada unsur yang harus diperhatikan dalam membuat daftar pertanyaan loh anak-anakku semuanya, yaitu unsur 5W plus 1H. Apa sih Bu 5W plus 1H itu?
5W plus 1H itu adalah who, where, when, why, and what. Dan hanya salah tadi, bukan gini ya, nggak gini ya, gini. H yang terakhir adalah how. Nah, itu artinya apa aja sih, Bu? Aku nggak tahu. Gitu ya? Oke, kalau anak-anak semua tidak tahu apa what, apa where, apa when, anak-anak dengarkan lagu berikut ini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Lagunya Ibu tarik dulu. What, apa, why, kenapa, where, di mana, dari mana, when, kapan, who, siapa, when, kapan, who, siapa, when, kapan, who, siapa, dan how, bagaimana. Again, 1, 2, 3. What, apa, why, kenapa, where, di mana, dari mana, when, kapan, who, siapa, when, kapan, who, siapa, when, kapan, who, siapa, dan how, bagaimana. Nah, itu dia anak-anakku semuanya. What artinya apa, where artinya di mana atau kemana, when artinya kapan. Apalagi ayo yang dua, what sudah, when kapan, where sudah, why mengapa atau kenapa, dan yang terakhir what, when, where, why. Betul sekali, siapa. Dan yang terakhir hanya how, bagaimana. Nah, apa sih Bu tujuan kita membuat daftar pertanyaan harus ada apa, di mana, kapan, dan lain sebagainya itu tadi? Supaya kita sebagai pewawancara mudah untuk menggali informasi dari narasumber. Begitu anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya, kira-kira masih ingat nggak ya tadi Ibu wawancara siapa dan dengan topik apa? Pintar sekali. Ibu tadi sedang wawancara ketua RT lingkungan Ibu dengan topik lingkungan sekitarnya Ibu. Nah, anak-anakku semuanya, tahu nggak kalau kita sebagai warga negara itu punya hak dan juga kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita loh. Tunggu. Kalau gitu kita bahas dulu ya, apa itu hak dan apa itu kewajiban supaya anak-anakku yang di rumah paham. Hak merupakan sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Loh, kalau begitu, jika di lingkungan, apa dong Bu hak dan kewajiban kita? Hak kita adalah memanfaatkan lingkungan sekitar. Kita boleh memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Sedangkan kewajiban, hal atau sesuatu yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Jadi kalau kita mau memanfaatkan lingkungan kita, maka kita juga harus mau menjaganya. Begitu anak-anak, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kayaknya anak-anakku semuanya kalau berbicara tentang hak itu senang banget karena menerima. Tapi kewajiban ini nih yang sulit. Kewajiban sebagai masyarakat, hal yang harus kita lakukan agar lingkungan tetap lestari. Ini susah loh anak-anak. Nah, bagaimana cara untuk masyarakat supaya mau menjaga lingkungan sekitarnya? Kira-kira gimana? Ayo. Betul
Betul sekali, yaitu dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan itu adalah hal yang terus-menerus atau sering kali dilakukan masyarakat supaya terbiasa. Nah, apa saja hal yang bisa dilakukan masyarakat supaya lingkungannya tetap lestari? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, pasti lingkungan akan sehat, indah dipandang, nyaman, ya kan? Yang kedua adalah memilih kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, gimana jadinya kalau masyarakat semuanya menggunakan kendaraan yang banyak asapnya? Pasti lingkungan sekitar kita banyak yang sakit batuk, ya kan? Maka dari itu masyarakat harus pandai memilih kendaraan yang ramah dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Jadi supaya udara sejuk, kita lingkungan masyarakat harus bisa menjaganya. Jadi anak-anakku semuanya kalau diajak untuk menanam pohon, menanam bunga, menanam tanaman oleh ibunya masing-masing, sampai salah nih ibunya masing-masing harus mau menyirami tanaman, memupuk tanaman, harus mau ya. Kalau tadi kewajibannya sudah dilakukan, maka kita masyarakat boleh untuk menerima haknya. Nah, karena kan kita sudah melakukan kewajiban tuh, sudah mau menjaga lingkungan, maka kita boleh menerima hak kita sebagai masyarakat. Apa saja hak-hak kita, Bu? Contohnya, 1. Menikmati lingkungan yang bersih. Karena kita sudah melakukan kewajiban tidak membuang sampah sembarangan, memilih kendaraan yang tidak banyak asapnya, maka kita bisa untuk menikmati lingkungan yang sehat, segar. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Kalau tadi kita sudah melakukan kewajiban menanam pohon, misalnya pohonnya sudah berbuah, sudah tinggi, buahnya bisa dimakan. Nah, itu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Misal lagi nih, kayunya, pohon mangga nih, kayunya udah tua, udah saatnya untuk ditebang kemudian ditanami lagi. Nah, kayu itu juga bisa kita manfaatkan. Biasanya anak-anak tahu nggak kalau di rumah tuh ada yang masak pakai kayu. Nah, kayunya bisa dimanfaatkan kan? Nah, itu dia. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, maka kita berhak untuk menerima atas kewajiban yang sudah kita lakukan. Jadi antara menerima dan memberi seimbang. Begitu anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini belajarnya kita sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar tentang wawancara, sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu punya tugas untuk anak-anakku yang ada di rumah. Anak-anakku yang ada di rumah, silahkan melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di sekitar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apakah hak dan kewajibannya sudah terpenuhi? Bagaimana kondisi lingkungan anak-anak saat ini? Silahkan membuat daftar pertanyaannya sesuai 5W 1H. Kemudian silahkan anak-anak tanyakan kepada orang-orang di sekitar anak-anak. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih atas partisipasi anak-anak dan Ibu mohon maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari Ibu ya. Nah, pembelajarannya kita tutup. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mesti deh. Kalau jawab salam tuh yang semangat dong. Diulangin lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu mau kerja bakti dulu karena hari ini ada jadwal kerja bakti. Ibu sampai lupa. Dadah, Ibu kerja bakti dulu ya, memenuhi kewajiban Ibu sebagai warga masyarakat. Dadah.